Selamat berjumpa lagi di channel Ijuh Priyadi Bertutur. Kali ini kita akan bahas tentang hukum yang tidak biasa dalam sejarah. Hukum Inggris dahulu mewajibkan semua orang untuk merayakan Guy Fawkes Night. Pada tahun 1606, pemerintah Inggris mengeluarkan undang-undang yang menandai tanggal 5 November sebagai Hari Pengkhianatan Serbuk Mesiu, di mana setiap gereja di Inggris diwajibkan untuk mengadakan layanan peringatan wajib. Seiring waktu, peristiwa ini berkembang menjadi Malam Guy Fawkes, yang melibatkan api unggun, pembunyian lonceng, dan kembang api. Malam Guy Fawkes, yang juga dikenal sebagai Bonfire Night, adalah perayaan yang diadakan setiap tahun pada tanggal 5 November di Inggris. Perayaan ini bermula dari peristiwa yang dikenal sebagai konspirasi serbuk mesiu pada tahun 1605, ketika sekelompok Katolik Roma, termasuk Guy Fawkes, berencana untuk meledakkan gedung parlemen Inggris dan membunuh Raja James I, untuk mengembalikan seorang Raja Katolik ke tahta. Konspirasi tersebut gagal ketika Guy Fawkes ditangkap di ruang bawah tanah gedung parlemen dengan tumpukan serbuk mesiu. Setelah penangkapannya, pemerintah Inggris menetapkan bahwa tanggal 5 November harus selalu diingat sebagai hari penyelamatan raja dan negara dari konspirasi yang hampir berhasil itu. Pada awalnya, perayaan ini dimaksudkan sebagai ekspresi rasa syukur atas kegagalan konspirasi tersebut, dan undang-undang yang disahkan pada tahun 1606 mewajibkan peringatan tahunan. Tradisi ini melibatkan pembakaran boneka yang mewakili Guy Fawkes dan kadang-kadang tokoh-tokoh lain yang dianggap sebagai pengkhianat. Seiring berjalannya waktu, undang-undang tersebut tidak lagi diberlakukan, tetapi tradisi perayaan Malam Guy Fawkes tetap bertahan hingga hari ini, meskipun lebih banyak dirayakan sebagai acara sosial dengan api unggun dan kembang api, daripada sebagai peringatan politik atau agama. Guy Fawkes adalah salah satu tokoh utama dalam konspirasi serbuk mesiu, sebuah rencana gagal untuk membunuh Raja James I dan menghancurkan gedung parlemen Inggris pada tanggal 5 November 1605. Konspirasi ini dipimpin oleh Robert Catesby, seorang Katolik yang kecewa dengan penindasan terhadap Katolik di bawah pemerintahan Raja James I. Guy Fawkes lahir di York pada tahun 1570 dan tumbuh dalam keluarga yang awalnya Protestan. Namun, setelah kematian ayahnya, ibunya menikah lagi dengan seorang Katolik, yang memengaruhi Fawkes untuk mengadopsi agama Katolik. Fawkes kemudian pergi ke Eropa untuk berperang bagi Spanyol Katolik melawan pemberontak Protestan Belanda dalam Perang 8 tahun. Ketika Fawkes kembali ke Inggris, ia bergabung dengan Catesby dan konspirator lainnya dalam rencana untuk meledakkan gedung parlemen selama pembukaan negara parlemen, dengan harapan bahwa pembunuhan raja akan mengakhiri penindasan terhadap Katolik dan memungkinkan seorang pemimpin Katolik mengambil alih kekuasaan. Fawkes bertanggung jawab atas penyimpanan dan penjagaan serbuk mesiu yang akan digunakan untuk meledakkan gedung parlemen. Namun, konspirasi tersebut terungkap setelah salah satu konspirator mengirim surat peringatan anonim, yang menyebabkan penangkapan Fawkes saat ia menjaga 36 barel serbuk mesiu di ruang bawah tanah gedung parlemen pada malam 4 November 1605. Setelah penangkapannya, Fawkes dan konspirator lainnya diadili dan dihukum mati. Meskipun rencana mereka gagal, upaya mereka diingat setiap tahun pada tanggal 5 November, yang dikenal sebagai Malam Guy Fawkes atau Bonfire Night, di mana boneka yang mewakili Fawkes dan konspirator lainnya dibakar dalam api unggun besar sebagai bagian dari perayaan. Setelah pengadilan, Guy Fawkes dijatuhi hukuman mati dengan cara yang sangat kejam, yaitu digantung, ditarik, dan dicincang. Namun, pada hari eksekusinya, 31 Januari 1606, terjadi sebuah insiden. Saat Fawkes sedang naik ke tiang gantungan, ia melompat dari tangga dan lehernya patah, sehingga ia meninggal seketika. Beberapa sumber menyatakan bahwa ia sengaja melompat untuk menghindari siksaan dari hukumannya. Eksekusi ini menjadi bagian dari peringatan Malam Guy Fawkes, di mana boneka yang mewakili Fawkes secara tradisional dibakar di atas api unggun, seringkali disertai dengan kembang api.
Setelah eksekusi Guy Fawkes, nasib para konspirator lain dalam konspirasi serbuk mesiu juga berakhir tragis. Mereka diadili dan dinyatakan bersalah atas pengkhianatan tinggi yang mengakibatkan hukuman mati. Sir Everard Digby, Robert Wintour, John Grant, dan Thomas Bates, mereka dieksekusi pada tanggal 30 Januari 1606 di St. Paul's Churchyard. Thomas Bates, yang merupakan pelayan setia Robert Catesby, adalah salah satu dari 4 konspirator yang dieksekusi pada hari itu. Dia digantung dan dicincang. Robert Catesby, pemimpin konspirasi ini, Robert Catesby, meninggal dalam baku tembak dengan otoritas di Holbeach House, Staffordshire, sebelum dia bisa ditangkap dan diadili. Konspirator lain, beberapa konspirator lainnya, termasuk saudara-saudara Wright, melarikan diri dari London setelah mengetahui bahwa rencana mereka telah terungkap. Mereka mencoba untuk mendapatkan dukungan di Midlands tetapi gagal, dan akhirnya ditangkap atau terbunuh dalam konfrontasi dengan otoritas. Selain itu, dalam beberapa bulan setelah penemuan konspirasi serbuk mesiu, otoritas Inggris menangkap atau membunuh semua konspirator yang terlibat, tetapi juga menangkap, menyiksa, atau membunuh puluhan Katolik Inggris yang tidak bersalah. Peristiwa ini meninggalkan dampak yang mendalam pada komunitas Katolik di Inggris dan memperkuat undang-undang anti-Katolik selama beberapa dekade setelahnya. Reaksi masyarakat terhadap eksekusi para konspirator konspirasi serbuk mesiu bervariasi. Pada saat itu, banyak orang di Inggris merasa lega dan bersyukur bahwa rencana pembunuhan Raja James dan penghancuran parlemen telah digagalkan. Eksekusi para konspirator dilihat sebagai bentuk keadilan dan pencegahan terhadap pengkhianatan lebih lanjut. Namun, eksekusi yang sangat kejam dan publik juga menimbulkan ketakutan dan kekejaman. Metode hukuman mati dengan cara digantung, ditarik, dan dicincang, hanged, drown, and quartered, dianggap sebagai salah satu bentuk eksekusi paling brutal pada masa itu. Hal ini dilakukan tidak hanya untuk menghukum para konspirator tetapi juga untuk memberikan peringatan keras kepada siapapun yang mungkin mempertimbangkan tindakan serupa di masa depan. Di sisi lain, ada juga kekhawatiran bahwa eksekusi publik dapat memicu simpati dan bahkan konversi ke keyakinan para korban, terutama di antara mereka yang merasa bahwa Katolik diperlakukan secara tidak adil. Meskipun demikian, peristiwa ini secara keseluruhan memperkuat sentimen anti-Katolik dan mendukung undang-undang yang lebih keras terhadap Katolik di Inggris. Secara keseluruhan, reaksi masyarakat terhadap eksekusi para konspirator mencerminkan ketegangan agama dan politik pada masa itu, serta sikap umum terhadap hukuman dan keadilan. ChatGPT. Reaksi masyarakat terhadap perayaan malam Guy Fawkes, atau Bonfire Night, telah berubah seiring waktu. Pada awalnya, perayaan ini memiliki konotasi anti-Katolik yang kuat, tetapi sekarang lebih dianggap sebagai acara sosial dan budaya. Berikut adalah beberapa aspek reaksi masyarakat saat ini. Perayaan Malam Guy Fawkes dirayakan dengan api unggun, kembang api, parade, kostum yang rumit, dan pembakaran boneka Guy Fawkes. Ini adalah kesempatan bagi komunitas untuk berkumpul dan menikmati perayaan bersama. Simbolisme. Wajah Guy Fawkes telah menjadi simbol yang lebih luas, terutama setelah popularitas film V for Vendetta. Topeng Guy Fawkes sering digunakan oleh kelompok-kelompok aktivis dan protes anti-pemerintah di seluruh dunia. Tradisi. Di beberapa kota seperti Lewes dan Guildford, tradisi malam Guy Fawkes masih dirayakan dengan sangat serius, meskipun dengan cara yang lebih damai dibandingkan masa lalu. Evolusi. Meskipun perayaan ini telah kehilangan sebagian besar fokus aslinya, malam Guy Fawkes tetap menjadi bagian penting dari tradisi budaya Inggris dan seringkali dirayakan dalam acara besar yang terorganisir. Secara umum, malam Guy Fawkes sekarang lebih dianggap sebagai hari libur yang menyenangkan, dengan fokus pada kegiatan sosial dan hiburan, daripada peringatan sejarah yang serius. Ini menunjukkan bagaimana peristiwa sejarah dapat berevolusi dan diadopsi oleh masyarakat dengan cara yang berbeda seiring berjalannya waktu.